Selamat bertemu dalam pembelajaran daring mata kuliah struktur perkembangan tumbuhan 2 atau anatomi tumbuhan. Topik saat ini adalah organ bunga. Kemampuan akhir yang diharapkan dari pertemuan ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan struktur organ bunga tumbuhan. Kita masuk dalam topik bunga. Bunga merupakan alat reproduksi seksual. Suatu bunga yang lengkap mempunyai daun kelopak atau sepal, daun mahkota atau petal, benang sari atau stamen, putik atau pistil, dan daun buah atau karpel. Bunga terdiri atas bagian yang fertil, yaitu benang sari dan daun buah, serta bagian yang steril, yaitu daun kelopak dan daun mahkota. Seluruh stamen bersama-sama membentuk andresium, sedangkan semua karpel, baik lepas atau menyatu, membentuk ginesium. Pada andresium akan berkembang gametofit jantan atau butir polen dari mikrospora yang dibentuk dalam mikrosporangia di dalam stamen. Ginesium akan membentuk gametofit betina dalam kantung embrio yang berasal dari megaspora dalam megasporangia atau nucellus yang ada pada bakal biji atau ovulum. Kita masuk pada topik yang pertama, struktur dan bagian-bagian bunga. A. Daun mahkota dan daun kelopak. Secara anatomi, daun mahkota dan daun kelopak mempunyai struktur yang sama. Terdiri dari sel-sel parenkimatis. Parenkim dasar terletak di antara epidermis atas dan epidermis bawah. Jaringan ini disebut mesofil. Sistem pembuluh terdapat pada jaringan dasar. Sel-sel yang mengandung kristal, idioblast, dan saluran, yaitu sel getah, mungkin terdapat pada jaringan dasar atau berhubungan dengan unsur pembuluh. Pada daun kelopak tumbuhan Geraniaceae, hipodermis berdinding tebal masing-masing sel dengan kristal drusen. Daun kelopak sel-selnya mengandung kloroplas. Mesofil jarang terdiferensiasi menjadi jaringan tiang dan jaringan bunga karang. Epidermis daun kelopak dilapisi kutin pada bagian luarnya dan terdapat stomata dan trikoma sama seperti pada daun. Struktur sistem pembuluh seperti pada daun, hanya kurang jelas. Daun mahkota mempunyai satu atau banyak pembuluh yang kecil. Epidermis bentuknya khusus, dilapisi oleh kutikula. Adanya warna yang bermacam-macam disebabkan adanya kromoplas pada cairan sel. Satepung sering dibentuk pada daun mahkota yang masih muda. B. Benang sari. Benang sari terdiri atas kepala sari dan tangkai sari. Tangkai sari tersusun oleh jaringan dasar, yaitu sel-sel parenkim yang mempunyai vakuola tanpa ruang antar sel. Sel-sel ini sering mengandung pigmen. Epidermis dengan kutikula, trikoma, dan mungkin juga terdapat stomata. Kepala sari mempunyai struktur yang sangat kompleks, terdiri atas dinding yang berlapis-lapis dan di bagian terdalam terdapat ruang sari atau mikrosporangium yang berisi butir-butir serbuk sari. Jumlah lapisan dinding kepala sari itu bervariasi. Lapisan dinding ini merupakan diferensiasi dari lapisan parietal primer yang terletak di sebelah dalam epidermis. Lapisan dinding dari luar ke dalam adalah epidermis, merupakan lapisan dinding terluar, kadang-kadang berbentuk papila. Endotesium terletak di bawah epidermis. Pada waktu kepala sari masak, endotesium membentuk dinding sekunder
pada bagian antiklinal dan dinding tangensial pada bagian dalam. Penebalan antiklinal menyebabkan terbentuknya struktur yang berserabut. Oleh karena itu, endotesium sering disebut lamina fibrosa. Lapisan tengah merupakan lapisan yang terletak di sebelah dalam endotesium, terdiri atas 2-3 lapisan sel. Gambar 1 menunjukkan diagram struktur kepala sari muda pada lilium. Gambar 2 menunjukkan struktur kepala sari dewasa pada lilium. Pada waktu kepala sari masak, sel-sel terdesak oleh endotesium dan menjadi tertekan, sehingga lapisan ini disebut lapisan tertekan. Tapetum merupakan lapisan terdalam dari dinding kepala sari. Sel-selnya mengandung protoplas yang padat dengan inti yang jelas. Tapetum mempunyai fungsi nutritif bagi sel induk serbu sari maupun serbu sari yang masih muda. Serbu sari yang telah masak keluar melalui lubang pada dinding antera yang disebut stomium. Serbuk sari berasal dari sel induk serbuk sari yang mengalami pembelahan meiosis. Dinding serbuk sari yang paling luar disebut aksin dan bagian dalam disebut intin. Aksin terdiferensiasi menjadi neksin dan seksin. Kita masuk pada bagian C, yaitu daun buah. Dinding ovarium terdiri atas jaringan parenkim serta jaringan vaskular yang dilindungi oleh epidermis tabung polen. Jaringan-jaringan ini akan mengalami perubahan-perubahan histologi setelah terjadinya pembuahan. Stigma atau stilus mempunyai struktur yang khusus yang memungkinkan butir-butir polen mampu berkecambah pada stigma dan bulu polen mampu menembus ovulum. Epidermis stigma berkelenjar dan sel-selnya kaya akan protoplasma. Kadang-kadang lapisan di sebelah dalam epidermis membentuk jaringan yang berkelenjar yang fungsinya sama dengan yang terdapat pada epidermis. Pada beberapa tumbuhan, sel-sel epidermis stigma berkembang menjadi rambut-rambut yang panjang dan bercabang. Misalnya pada tumbuhan poaceae dan tumbuhan lain yang penyerbukannya dilakukan oleh angin. Jaringan di bagian dalam dari stilus dinamakan jaringan transmisi dan merupakan jalan bagi bulu serbuk sari untuk mencapai bakal biji. Jaringan tersebut menyediakan nutritif yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan bulu serbuk sari yang melalui stilus. Kita masuk pada bagian D, bakal biji atau ovulum. Bakal biji berkembang dari plasenta. Pada bakal biji terjadi pembentukan megaspora dan perkembangan kandung lembaga. Suatu bakal biji terdiferensiasi menjadi nucellus dan funiculus, yaitu tangkai yang mendukung bakal biji, di mana bakal biji melekat pada plasenta. Ukuran nucellus, jumlah integumen, dan bentuk ovulum penting untuk membedakan ciri khas suatu ovulum pada kelompok tumbuhan berbunga. Bakal biji mempunyai sistem pembuluh dan berhubungan dengan plasenta. Gambar ini menunjukkan struktur anatomi plasenta dalam ovarium. A, C, dan D ditunjukkan adalah irisan melintang, sedangkan B dan E adalah irisan memanjang. Jika ovulum mempunyai 2 integumen, jaringan pembuluh dijumpai baik pada integumen luar dan integumen dalam, atau hanya pada integumen luar saja. Jarang sekali jaringan pembuluh terdapat pada nucellus. Jaringan pembuluh terutama tampak dan berfungsi penuh selama pemasakan biji. Distribusi kutikula pada biji dan pada bakal biji dinamakan juga selaput suberin, selaput lemak, atau selaput semipermeable.
Pada jenis tertentu, integumen mengalami perubahan histologik, terutama pada bagian epidermis dalam yang berdekatan dengan nucellus. Epidermis dalam berubah menjadi lapisan nutritif disebut dengan tapetum integumen. Nucellus pada beberapa kelompok tumbuhan menjadi jaringan yang berfungsi sebagai penimbun disebut perisperm. Kita masuk pada bagian yang kedua, perkembangan bunga. Suatu bunga mungkin timbul pada bagian apeks sumbu utama atau pada cabang lateral atau pada kedua tempat tersebut. Beberapa alat lateral dari fase vegetatif dan reproduktif seperti daun braktea, daun kelopak, daun mahkota, benang sari, dan daun buah dapat dibandingkan asalnya, yaitu dari lapisan kedua dan ketiga meristem apikal, tetapi berbeda dalam bentuk dan cara pertumbuhannya. Daun kelopak, daun mahkota, benang sari, dan daun buah juga berasal dari pembelahan periklinal lapisan kedua apeks pada bunga portulaca. Pada bunga epigynous seperti Vinca rosea, daun kelopak dibentuk dengan arah spiral. Apeks kemudian membesar secara cepat membentuk 5 primordia daun mahkota secara bersamaan. Pada tumbuhan Gamopetalus, bagian basal daun mahkota mengadakan persatuan selama ontogeni, membentuk bagian atas dari tabung korola. Bagian bawah bulu dibentuk oleh adanya pertumbuhan pada bagian basal dari daun mahkota dan benang sari. Persatuan benang sari dan daun mahkota dapat dilihat pada penampang melintang bunga yang sedang berkembang. Diameter apeks yang menghasilkan bunga mengalami reduksi dengan berakhirnya pembentukan benang sari. Primordia daun kelopak, daun mahkota, dan daun buah dibentuk oleh adanya pembelahan periklinal tunika, kedua, dan lapisan terluar dari korpus. Pada awal tingkat perkembangan primordia benang sari tidak sama dengan daun mahkota. Akhirnya pertumbuhan interkalar pada bagian basal primordia benang sari menghasilkan suatu daerah yang sempit tanpa sel-sel sporogen, yaitu filamen berbeda dengan kepala sari yang letaknya di bagian terminal. Selama perkembangan kepala sari, lapisan hipodermal membelah menghasilkan dinding sporangium, sebagian tapetum, dan jaringan sporogen. Jaringan sporogen akan membelah secara mitosis membentuk butir polen. Tapetum berfungsi memberi makan sel-sel sporogen. Setelah benang sari terbentuk, diameter meristem bunga bertambah lagi dan sel-sel yang ada di bagian perifer bertambah lagi membentuk lingkaran meristem. Primordia daun buah dibentuk pada dua sisi yang berlainan dengan lingkaran meristem. Akhirnya, daun-daun buah yang steril dibentuk dari bagian lingkaran meristem lain. Demikian kita telah mengikuti pemaparan materi tentang organ bunga. Sekian dan terima kasih.